Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para penggagas dan pendiri Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab LCMA, Habib Ali Ibrahim Asgaf, dan juga Habib Husain Ibrahim Asgaf, serta yang saya hormati Dewan Pengasuh, asatidah, dan juga pengurus Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, serta tak lupa teman-teman santri Bait Al-Quran Angkatan 36 yang saya banggakan. Teman-teman sekalian, setiap kehidupan menuntut sebuah perjalanan. Ada yang melangkah dengan cepat, ada pula yang melangkah dengan lambat. Ada juga yang melangkah dengan penuh keyakinan, serta ada juga yang melangkah dengan keraguan. Tetapi pada dasarnya persoalan hidup tidak hanya tentang siapa yang berjalan dengan cepat, tetapi harus kita pastikan apakah kita berada di jalan yang benar atau justru sedang menempuh jalan yang menyimpang tanpa kita sadari. Sebelumnya telah dijelaskan, telah dipaparkan oleh teman kita tentang jalan orang yang diberi nikmat. Di sini saya akan melanjutkan tentang penghujung surat Al-Fatihah ayat 7, yaitu jalan yang menyimpang. Dalam penghujung surah Al-Fatihah ayat 7 ini Allah memperingatkan kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya yaitu bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini bukan sekedar penutup, tetapi juga peringatan yang sangat dalam bahwa dalam perjalanan hidup tidak semua jalan itu benar. Ada jalan yang terlihat meyakinkan tetapi justru membawa kemurkaan Allah. Ada juga jalan yang tampaknya biasa saja, tetapi justru di dalamnya ada jalan yang menyasarkan juga. Dari ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini, Allah menyebut dua golongan. Yang pertama yaitu al-maghdubi alaihim, yang kedua yaitu ad-dhallin. Al-maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdubi alaihim sendiri dalam terjemahnya diartikan sebagai orang-orang yang dimurkai. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya al-maghdubi alaihim ini di sini adalah mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengakuinya, dan juga mereka tahu akan tetapi menolak. Mereka paham akan tetapi mengabaikan. Nah, dari sini kita belajar bahwasannya ilmu tanpa ketaatan bisa menyeret seseorang pada kemurkaan Allah, dan juga mengetahui kebenaran tetapi tidak ada tindakan untuk mengamalkannya adalah bahaya yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah ad-dhallin. Di sini diartikan sebagai orang-orang yang sesat. Masih dalam tafsir Ibnu Katsir, di sini dijelaskan ad-dhallin adalah orang-orang yang berjalan tanpa ilmu. Mereka mungkin berbuat, mereka bergerak bahkan dengan penuh semangat, akan tetapi tanpa petunjuk yang benar. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa niat yang baik saja dan juga semangat itu tidak cukup. Tanpa ilmu, langkah seseorang mungkin bisa menjauh dari kebenaran tanpa ia sadari. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, di sini ad-dhallin dijelaskan menggambarkan tentang kesesatan dalam berbagai bentuk. Yang pertama diantaranya adalah
orang yang telah beriman lalu kembali kafir dan semakin jauh dari kebenaran. Ini tertuang dalam Quran surah Al-Imran ayat 90. Kemudian selain itu juga terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim dalam Quran surah Al-An'am ayat 77 dan juga Al-Hijr ayat 56. Di sini dapat kita pahami bahwa kesesatan tidak hanya satu rupa, tetapi memiliki tingkatan-tingkatan. Di antaranya yang pertama adalah mereka yang tidak mengenal petunjuk Allah sama sekali, sehingga hidup tanpa arah yang jelas. Kemudian yang kedua, ada orang yang sebenarnya dia sudah memiliki pengetahuan, mereka sudah memiliki iman, akan tetapi tidak dijaga hingga akhirnya pudar sendiri dan dikalahkan oleh hawa nafsu. Ini yang jauh lebih berbahaya. Karena apa? Karena ia tahu tetapi tidak mau berjalan di atas kebenaran. Kemudian yang ketiga, ada pula yang berputus asa dari rahmat Allah sehingga kehilangan harapan dan tidak lagi berbaik sangka kepadanya. Teman-teman sekalian, dalam konteks jalan yang menyimpang ini, kesesatan bukan hanya karena ketidaktahuan, tetapi karena adanya kelalaian, adanya penolakan, dan juga kehilangan harapan. Karena itu, kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang tersesat karena kebodohan, bukan pula jalannya orang yang menyimpang karena kesombongan dan juga keputusasaan. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, penyimpangan itu berakar pada dua hal besar. Yang pertama, mengetahui kebenaran tetapi tidak mau tunduk. Yang kedua, mengetahui kebenaran namun tetap berjalan tanpa mencari petunjuk. Karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk berilmu, tetapi juga untuk mengamalkan. Dan tidak hanya mendorong kita untuk beramal, tetapi juga memastikan bahwa amal itu dilandasi atau dibimbing oleh ilmu. Kiai Ali Maksum Krapia dalam salah satu dawuhnya berkata, kabeh ilmu kudu diamalke, kabeh amal kudu diilmuni. Yang kurang lebih artinya, semua ilmu harus diamalkan dan semua amal harus didasari oleh ilmu. Coba kita ilustrasikan ketika ada dua orang yang berjalan di dalam hutan belantara. Yang satu memiliki peta tetapi tidak mau mengikuti arah yang ditunjukkan peta, dan yang kedua tidak memiliki peta namun tetap berjalan tanpa arah yang pasti. Dari keduanya kira-kira mana yang akan tersesat? Tentunya dua-duanya memiliki potensi yang besar untuk sama-sama tersesat. Nah, bukankah kita juga dalam kehidupan terkadang seperti itu ya? Kita sudah memiliki peta berupa Al-Quran, hadis, nasihat, dan ilmu yang pernah kita dengar, tetapi kita abai. Atau kita berjalan dengan penuh keyakinan, padahal kita tidak benar-benar tahu apakah jalan itu benar. Bahkan dalam keseharian kita sudah diberikan petunjuk arah, tetapi kita dengan sadar memilih jalan kita sendiri, sekedar memilih kenyamanan atau karena merasa lebih tahu. Atau sebaliknya, asal berjalan saja, yang penting tetap hidup. Padahal dalam hidup, asal berjalan bukanlah solusi. Bisa jadi itu justru awal dari kesesatan. Oleh karenanya, agar tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menempuh jalan yang menyimpang tadi, ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Di antaranya yang pertama adalah biasakan untuk belajar sebelum beramal, agar langkah kita memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, jangan menunda mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, agar ilmu itu nantinya tidak hanya menjadi hujah yang memberatkan kita. Kemudian senantiasa memohon petunjuk kepada Allah sebagaimana doa yang setiap hari kita ulangi, yaitu ihdinas syiratal mustaqim, atau juga dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah teruslah mengevaluasi diri, bertanya kepada diri sendiri apakah kita benar-benar
berada di jalan yang lurus atau hanya merasa benar. Pada akhirnya, jalan menyimpang bukan hanya milik mereka yang jauh dari agama. Terkadang ia hadir sangat dekat dalam diri kita sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita di jalan yang lurus, menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang dimurkai dan tersesat, serta menjadikan kita hamba yang berilmu, beramal, dan tetap istiqomah di atas kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.